Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Di depan kalian sudah ada diecast yang bertajukan bokong diecast ya. Bokong diecast. Dan ini diecast dari Lamborghini. Dan udah kalian lihat banget ini apa gitu. Tapi gue belum kasih tahu ini dari brand apa kayak gitu guys. Sebagian dari kalian mungkin yang udah pernah PO pasti udah tahu kayak gitu. Ini dari brand diecast apa dan ini castingan apa. Udah pasti tahu guys. Gue bakal kasih tahu sekarang buat kalian guys. Ini dia. Dari Top Art, Liberty Walk, dan Lamborghini. Lamborghini Top Art Liberty Walk yang kontak yang versi lama guys. Jadi gue kemarin PO, tapi mungkin kena cut order ya, karena very limited edition kayak gitu. Nah, diecast ini ada pada saat event guys. Eventnya kalau nggak salah Hong Kong HEC ya, kayak kalau nggak salah ya, lupa gue. Eventnya itu, terus dia ngeluarin diecast dari Top Art, ngeluarin diecast ini. Dan ini sangat limited kayak gitu guys. Dan dia bisa openable part, dan memang benar-benar detail di bagian dalamnya guys. Dan memang sesuai dengan mobil aslinya. Itu dia. Tapi sayangnya guys, untuk diecast ini itu belum ada license dari Lamborghini maupun LBWK. Tapi kita bakal lihat nanti guys di bagian box. Di bagian depan gue nggak ngelihat tulisan license, dan kita langsung lihat di bagian box dalamnya seperti ini guys. Ini Top Art RB Works Contact Diecast Glossy Black Liberty Walk 41 Edition Limited 080 1999 guys. Jadi cuman 2000 guys di seluruh dunia. Dan gue dapat satu. Oke, cara bukanya seperti ini. Wow, sangat mewah sekali ya. Dan ini diecastnya. Oke, kita dapat sapu tangan guys. Dan ini untuk membuka openable parts-nya. Seperti itu. Dan ini benar-benar harus hati-hati, di handle with care. Dan gue nggak ngeliat di kotaknya itu license-nya ya guys. Jadi gue secara pribadi berpendapat diecast Top Art ini belum license dari Lamborghini ataupun Liberty Walk. Koreksi kalau gue salah guys. Oke, ini dia diecast-nya. Kemarin udah sempat gue buka segelnya. Sebetulnya di dalam sini udah disegel juga guys, seperti itu. Biar diecastnya nggak jatuh. Kalau kalian yang beli segel, kalian pasti udah tahu lah. Di bagian dalamnya pasti disegel. Dan ketika gue buka, itu untungnya nggak ada defect sama sekali guys. Jadi gue sangat bersemangat untuk review diecast ini guys. Oke, dan ini ada penyangganya biar dia nggak goyang-goyang guys ketika di jalan. Dan packingnya rapi banget kalau menurut gue dari Top Art ini. Dan ini salah satu tipe diecast. Kalau bisa dibilang ini mirip-mirip sama PGM ya, yang bisa openable part semua kayak gitu. Openable pintu, openable juga kap mesin, openable juga ke bagian depan seperti itu guys. Itu hampir sama dengan PGM. Harganya pun hampir sama dengan PGM. Tapi ini dari Top Art. Top Art yang pertama kali gue beli guys. Ini diecastnya dari Top Art yang pertama kali gue beli. Versi LBWK. Dan ini berwarna hitam. Kita langsung aja buka diecastnya guys. Dan harus hati-hati. Dan ini benar-benar premium banget kalau menurut gue guys. Dan ini harus hati-hati banget buka diecastnya. Karena diecastnya ini adalah diecast LBWK. Wow. Dan bagian alasnya ini bukan alas plastik ataupun apa ya, akrilik ya guys. Ini alasnya benar-benar dirajut sedemikian rupa. Dan kalau kalian lihat di sini, ini udah pernah gue buka guys. Tapi ya lumayan keren sih kalau menurut gue. Kemarin gue sempat nge-review dari brand Mini GT dengan castingan sama, tapi dengan warna yang berbeda. Yang gue review itu yang bagian warna putih kalau nggak salah. Nah, gue ini review yang bagian warna hitam guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, wah ini keren banget sih. Alasnya juga keren. Dan ini ada informasi
LB Works Contact Limited Edition 080199 guys. Seperti ini guys diecastnya, kita nikmatin dulu, kita lihat dulu sekeliling diecastnya. Dan katanya lampunya bisa dibuka ya, tapi gue belum coba sih. Nanti gue bakal coba dulu guys. Aduh. Dan ini harus handle with care ya. Handle with care, bener-bener hati-hati kayak gitu untuk membukanya. Oke, ini dia guys. Ini dia lampunya, bisa dibuka ternyata guys. Dan ini dibukanya harus pakai bantuan ini guys, pentol, jarum pentol, sorry guys. Wah, dan ini lumayan susah guys untuk bukanya. Karena gue pakai sarung tangan, jadi gue susah guys untuk membukanya. Dan ini kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan ini kelihatan nih, lampunya bisa kebuka seperti itu dan bisa nutup lagi. Oke, dan satu lagi guys, kita dapat ini guys, untuk ngebuka diecast bagian belakangnya, atau untuk ngebuka kap mesin bagian belakang. Oke, kita coba cek. Ini lagi gue buka guys. Waduh, hilang. Dia jatuh guys. Dan ini dia. Sangat kecil sekali kalau kalian lihat. Dan ini ditempel di sini guys. Nah, seperti ini. Baru kita bisa buka bagian belakangnya. Oke. Seperti ini guys. Tuh. Ini bagian belakang. Bener-bener detailing banget guys untuk diecastnya. Dan ini bagian pintunya bisa dibuka juga seperti ini, dan bagian pintu sebelah kanan juga seperti ini, dan satu lagi ini bagian belakang. Dan ini adalah bagian depannya guys. Gue pakai jarum pentol lagi biar nggak itu guys, biar nggak susah ngebuka bagian kap mesinnya seperti ini. Dan ini satu lagi bagian lampunya bisa dibuka seperti ini. Harusnya sih bisa guys. Nih seperti ini bisa dibuka, tapi ini belum kebuka sempurna guys. Nanti bakal gue coba buka seperti ini. Ini diecastnya openable parts, bener-bener hampir mirip PGM, tapi lebih bagus dari PGM sih kalau menurut gue. Lebih detailing dari PGM ya. Ntar gue bakal cobalah beli salah satu PGM. Gue bandingin sama diecast dari Top Art ini guys. Oke, ini dia guys. Kalau kalian lihat, keren. Dan satu lagi pembuktiannya, apakah ban ini bisa rolling atau enggak, kita bakal lepas dulu untuk bagian bawahnya guys. Video lepasnya bakal gue skip, kita lanjut ketemu di video diecastnya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian udah ada diecastnya. Ini adalah diecast Top Art dengan castingan Lamborghini Countach yang LBWK yang warna hitam guys. Setelah gue buka tadi, ini lampunya, wah ini keren banget guys. Bisa dibuka seperti lampunya guys. Dan juga kita bisa buktiin kalau bannya ini adalah rolling sempurna guys. Dan kalau kalian lihat di bagian dalam ini ada disc brake-nya. Terus ini di bagian interior didetailin lagi guys, seperti itu. Wah ini keren banget sih. Tapi kalian hati-hati guys, buat yang kalian suka fotografi, diecast ini sangat-sangat lancar ya untuk jalannya, jalan mobilnya. Jadi kalau misalnya kalian fotografi di atas diorama, itu pastiin dioramanya rata guys. Ketika kalau dia nggak rata, dia bakal jalan dan dia bakal jatuh. Dan ketika jatuh itu udah hancur lebur guys, hati kalian. Seperti itu guys. Dan ini diecast bener-bener keren kalau menurut gua. Perfectly perfect kalau menurut gua. Tuh sama banget. Dan ini keren banget kalau menurut gua untuk diecast openable part. Dan ini lumayan keren. Harga resin kalau nggak salah guys, ada beberapa resin gue yang U2 itu harganya hampir sama untuk bagian PO nya seperti itu. Dan gue belum di invoice sampai sekarang guys, makanya gue beli yang Radian ya lebih mahal ya udah. Tapi rasa penasaran gue terobati terhadap diecast ini.
dan ini bisa, dan menurut gua ini bener-bener detail. Oke, kita langsung review aja guys untuk diecastnya. Di bagian depan udah gua zoom in diecastnya. Kita langsung review di bagian depan dengan keadaan lampunya terbuka guys, seperti ini. Oke, kita langsung review bagian depan. Bagian depan seperti ini guys. Ini ada tulisan 41, ini ada tulisan Liberty Walk, dan kalau kalian lihat di bagian ini dashboardnya tentu benar-benar detail. Dan ini guys, ini untuk wipernya nyatu, enggak nyatu sih. Ini karena detailin banget, jadi dia buat tersendiri guys untuk wipernya. Jadi hati-hati banget bagi kalian yang punya diecast ini, harus benar-benar dirawat dengan rapi guys, kayak gitu. Dan kalau kalian lihat, dan ini tempat lampunya pun bisa dibuka. Ini bagian kap mesinnya juga bisa dibuka, kap bagian depan juga bisa dibuka, dan ini harus dibuka dengan hati-hati seperti itu guys. Oke, di bagian depan seperti ini ada tulisan JDM Work Style, dan ini bisa dibuka ke bagian atas. Video bukanya kemarin lagi tadi udah gue kasih share buat kalian guys, di dalam interiornya apa aja. Jadi gue reviewnya secara tertutup kayak gitu. Nanti di akhir video akhirnya, ketika kalian lihat displaynya, gue bakal buka semuanya guys, seperti itu. Gue bakal lihat perbandingan ketika diecastnya ketutup sama kebuka, seperti itu guys. Oke, di bagian depan ini ada logo Lamborghini, ini ada lampu kecilnya, dan ini ada lampu gedenya guys, bisa dibuka sama ditutup. Dan ini ada tulisan Tone, Toyota Yaris, dan Tone. Di bagian bawah ini ada bumper bagian bawahnya guys, dan ini ada untuk aerodinamikanya. Ini ada diffusernya di bagian bawah, bumper bagian bawah, dan ini ada seperti siluet guys. Ini khas ciri khas dari LBBK sendiri seperti itu. Dan ini ada tulisan Toyota Yaris. Oke, itu aja di bagian depan. Kita lanjut bagian samping. Bagian samping seperti ini guys. Harus benar-benar hati-hati guys untuk menggerakkan diecast ini, karena ini benar-benar rollingnya sempurna banget kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini rolling sempurna banget. Dan gue bakal buat video sinematiknya guys dengan diorama bengkel LBBK mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Nanti kita lihat sama-sama. Di bagian samping seperti ini guys, ini ada bannya terbuat dari karet, dan ini ada velgnya seperti ini memang guys, dari customize dari LBBK-nya. Dan ini ada tulisan Toyota Yaris, dan ini ada tulisan Brokers, dan ini ada tulisan Sparkcode segala macam. Ini ada untuk sponsor-sponsornya guys, dan ini ada tulisan 41, dan ini ada tulisan Liberty Walk, dan ini ada tulisan SLG seperti itu. Di bagian samping seperti ini, dan ini rolling sempurna guys. Dan ketika pintunya dibuka, itu dibukanya seperti ini guys. Jangan dibuka ke samping ya guys, karena ini memang diecastnya seperti itu, dibuka untuk Lamborghini kontaknya. Dan kalau kalian lihat di sini bagian interiornya, itu benar-benar detail banget guys. Tuh, ini benar-benar detail banget untuk bagian interior, bagian tempat penumpangnya. Oke, kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Di bagian belakang ini ada spoilernya tentu saja. Kalau untuk mobil yang aslinya, kalau nggak salah itu nggak ada spoilernya guys, atau spoilernya pendek seperti itu guys. Gue belum pernah beli. Nanti ketika gue beli, gue review juga yang bagian biasanya, yang mobil biasanya seperti itu guys. Dan ini gue review yang bagian LBBK-nya dulu guys, seperti itu. Kita lanjut bagian belakang seperti ini. Kalau kalian lihat, ini ada untuk bagian kap mesinnya. Ini untuk apa ya? Untuk aliran udaranya guys, biar ketika mesinnya hidup, uap-uapnya itu keluar dari sini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 di bagian sini. Dan kalau kalian lihat di sini, hitamnya hitam glossy guys. Dan ini ada tulisan Liberty Walk di bagian spoilernya. Di bagian bawah, kalau kalian lihat di bagian bawah ini ada lampunya guys, ada 3, dan ini berwarna hitam ya, salah satunya seperti itu ya. Dan lampu luarnya itu berwarna merah. Dan kalau kalian lihat di sini ada exhaust-nya, ada 4, bagian kanan sama kiri, dan bagian bumper bawahnya seperti ini guys. Dan di bagian, kalau kalian lihat lagi di tengah-tengah sini, ini ada juga
untuk detailing mesinnya guys di bagian sini. Ini dalam banget kalau kalian lihat tunjuk gua ini guys. Dan ini ada tulisan Toyota Iris di bagian sini guys. Dan bagian bumper bawah itu dibuatnya seperti ini. Oke, gua aja gemetaran megangnya guys. Karena diecastnya bener-bener ringkih banget. Bener-bener ringkih, bener-bener apa ya? Detail banget. Jadi gua hati-hati banget buat megangnya biar nggak ngurangin nilai dari diecastnya guys. Di bagian sebelah kiri seperti ini guys, seperti biasa. Ini ada untuk pintunya yang ke atas, terus ada juga bannya terbuat dari karet dan velgnya ini berwarna hitam, dan di dalamnya itu ada disc brake-nya. Dan di bagian kiri sini, bagian sini ada tulisan juga guys. Dan ini ada white body-nya seperti ini. Ini ada white body lekukan seperti ini. Di bagian sebelah kanan juga seperti itu. Dan ini ada tulisan SLG, Liberty Walk 41. Ini ada tulisan sponsor-sponsornya guys, seperti itu. Dan kalau kalian lihat ini bisa dilepas tuh. Bagian kap mesinnya ini bisa gue lepas, dan ini bisa gue buka seperti ini guys. Tuh, ngebukanya kayak gini guys. Nah, dan ini kita buka, dan ini kita lepas. Dan ini baru kita bisa lihat untuk kap mesin bagian dalamnya. Keren, bener-bener detail. Kalau kalian lihat di sini guys, sorry kena kamera, di bagian sini ini bener-bener detail kalau menurut kalian guys. Kalau menurut gua guys, sorry. Oke, gua pasang lagi untuk bagian kap mesinnya. Bagian depannya itu lumayan keren, dan itu ada ini juga guys. Kalau bagian depan itu ada tempat untuk ban serepnya di bagian depan. Dan kita coba buka bagian depan. Bagian depan itu bukanya pakai bantuan guys. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat bagian depan seperti ini guys. Tuh, ini ada ban serepnya, dan ini ada tempat untuk membuka atau tempat untuk apa ya? Gue nggak tahu juga guys. Ini kelihatan banget ini ban serepnya di bagian sini guys. Di bagian depan seperti itu. Wah, keren sih kalau menurut gue. Oke, kanan kiri depan belakang atas bawah. Bawahnya bagian bawah belum guys. Kita lihat bagian bawah. Wow. Dan ini lumayan keren sih kalau menurut gue guys. Oh, baru gue bisa cek guys bagian bawah ini. Ini bagian untuk buka kap bagian depannya. Seperti ini kah? Bentar. Oke. Kayaknya ini ada untuk ngebuka sesuatu guys, tapi gue nggak tahu di bagian mana yang kebuka tadi gitu. Dan gue ngeceknya di bagian bawah ini ada seperti ini. Ini ada bautnya. Bagian depan ada 2, bagian belakang juga ada 2, bagian tengah sih lebih tepatnya ada 2, dan ini lumayan detail untuk bagian bawahnya. Dan kalau kalian lihat di sini untuk bannya ini rolling sempurna guys tuh. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini, ban depan sama ban belakangnya itu berbeda. Dia ban depan ukurannya kecil, ban belakang itu ukurannya lebih besar. Seperti itu guys. Dan nggak ada kata-kata dari Top Art atau Lamborghini apa gitu. Jadi cuman dibuat seperti ini guys. Cuman ini benar-benar detail kalau menurut gue guys. Dan ini lumayan keren untuk diecast-nya. Harus benar-benar hati-hati guys bagi kalian yang pengen beli diecast ini. Untuk merawatnya ini lumayan susah. Dan ini harus ekstra hati-hati dan harus kalian buka tiap waktu guys untuk ngecek kualitasnya, kualitas dari diecast-nya. Oke, itu aja guys review singkat dari gua. Oh iya, satu lagi. Kita belum review interior yang ini guys. Bagian sebelah setir. Nah, kalau kalian lihat bagian sebelah setir ini, tuh keren banget gak sih? Tuh, ada bagian dalam ini ada setirnya, terus ini ada untuk pindah giginya bagian depan, sama ini kalau kalian lihat persnelingnya di bagian tengah seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sini juga didetailin lagi dengan menambahkan safety beltnya guys di bagian mobilnya. Oke, itu aja guys review singkat dari gue tentang brand diecast Top Art dengan castingan Lamborghini Countach
yang warna hitam, yang bisa openable parts, dan cara buka partsnya udah gue jelasin. Secara keseluruhan deh guys, ini gue nilai 9,9. Perfect banget guys, sangat-sangat perfect, dan ini bisa rolling. Banding resin, gue milih ini sih kalau menurut gue ya. Ini benar-benar worth it. Cuman kekurangannya adalah ketika kalian udah nyimpennya dalam waktu lama, catnya bakal merintis atau catnya bakal kegerus kayak gitu warnanya guys. Jadi kalian harus cat ulang seperti itu. Tapi untuk bagian part-partnya, selama kalian jaga dengan konsisten, itu bakal bagus, tetap bagus guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gue tentang Top Art Lamborghini Countach yang LBWK warna hitam. Gue dari 97 Studio pamit, kita lanjut ke video displaynya guys. Video displaynya gue kasih dua. Yang pertama dengan tanpa openable part, yang kedua sama openable part, seperti itu guys. Kita lanjut ke video displaynya guys, check it out.